Nggih. Matur nuwun Pak Aswar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق الله العظيم أما بعد. Al-Mukarram, guru kita Ustaz Dr. Andes Kiai Haji Soekardi yang saya muliakan, para ustadz-ustadzah, para Pak Yai, Bu Nyai yang bergabung dalam kajian online Asy-Syifa pagi hari ini yang saya muliakan, dan Bapak Ibu semuanya saja rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan dua kenikmatan yang banyak dilupakan oleh manusia, as-sihah wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat sempat. Alhamdulillah kita diberikan sehat dan kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengikuti kajian pada pagi hari ini. Bapak Ibu, seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap tersampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala kiprah beliaulah sehingga kita sekalian mampu untuk memahami dinul Islam ini dengan sebaik-baiknya sebagai acuan dan pedoman bagi kita untuk meraih kesuksesan, keselamatan fitini wa dunya wal akhirah. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan penjelasan tentang tercelanya dunia bagian yang kedua. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ad-dunya daru man la daralah wa malu man la malalah wa laha yajma'u man la aqlalah wa 'alaiha yu'adi man la ilmalah wa 'alaiha yahsudu man la fiqhalah walaha yas'a man la yaqinalah." Kata Rasulullah dalam hadis ini, para jamaah, dunia itu rumah bagi orang yang tidak memiliki rumah. Harta bagi orang yang tidak memiliki harta. Dan untuk dunia, orang yang tidak memiliki akal akan mengumpulkannya. Dan kepada dunia, orang yang tidak memiliki ilmu bermusuh-musuhan. Dan kepada dunia, orang yang tidak memiliki pemahaman saling mendengki. Dan untuk dunia, orang yang tidak memiliki keyakinan berusaha. Insya Allah. Begitu jelasnya sabda Rasulullah ini tentang tercelanya dunia ini. Okay? Mulai dari dunia itu rumah bagi orang yang tidak memiliki rumah, harta bagi orang yang tidak memiliki harta, kemudian untuk dunia orang yang tidak memiliki akal mengumpulkannya. Ya, jadi yang tidak memiliki akal selalu mengumpulkan dunia. Gitu, okay? Selalu mengumpulkan dunia. Dan kepada dunia,
orang yang tidak memiliki ilmu bermusuh-musuhan. Kalau kita memiliki harta banyak dan tidak didasari dengan ilmu, yang terjadi adalah saling bermusuh-musuhan antara satu dengan yang lain. Dan kepada dunia, orang yang tidak memiliki pemahaman akan saling dengki-mendengki. Bahkan untuk dunia, orang yang tidak memiliki keyakinan berusaha. Jadi pada jamaah, maka jangan kaget jika kemudian orang yang tidak beriman kepada Allah itu mereka memiliki dunia lebih banyak. Karena dikatakan dalam hadis ini, dan untuk dunia, orang yang tidak memiliki keyakinan berusaha. Ya, karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka tidak juga beriman akan terjadinya hari kiamat, hari akhir, maka dunia ini memang surga buat mereka. Maka upaya yang mereka lakukan, apapun akan mereka kerjakan, yang penting saya mendapatkan dunia. Dengan cara apapun mereka akan lakukan, yang penting saya mendapatkan dunia. Tidak mengenal halal haram, tidak mengenal lagi batasan boleh dan tidak boleh, karena memang mereka tidak punya keyakinan. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah para jamaah hadis yang menjelaskan tentang tercelanya dunia ini. Berikutnya para jamaah hadis riwayat Imam Tabrani dari Abu Dzar dan Ibnu Abi Dunya dari sahabat Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man asbaha wad dunya akbaru hammi falaysa minallahi fi syai' wa alzamallahu qalbah arba'a khisalin hamman la yanqati'u anhu abada wa zulan la yatafarragu minhu abada wa faqran la yablughu ghinahu abada wa amalan la yablughu muntahahu abada." Kata Rasulullah para jemaah, barang siapa yang bangun pagi-pagi dan dunia menjadi cita-citanya yang terbesar, begitu bangun tidur yang dipikir dunia, yang menjadi keinginan terbesarnya begitu bangun tidur yang dipikir adalah dunia ini. Jadi yang menjadi cita-citanya terbesar adalah tentang dunia ini begitu bangun. Maka kata Rasulullah para jamaah, maka ia tidak mendapat bagian sedikit pun dari Allah. Jadi kalau justru apa yang menjadi cita-cita kita begitu bangun tidur itu dunia, justru Allah tidak akan memberikan sedikit pun. Makanya kemarin sudah saya sampaikan, ketika tujuan hidup kita ini akhirat, maka dunia akan ikut. Tetapi ketika tujuan hidup kita di dunia ini untuk dunia, maka akhirat akan luput. Ini berdasarkan hadis ini. Ya. Dan Allah menetapkan pada hatinya 4 perkara. Masya Allah. Oke, jadi Allah menetapkan pada hati orang yang angan-angannya hanya dunia, itu ditetapkan oleh Allah hati mereka 4 perkara. 4 perkara itu para jamaah, yang pertama, kesusahan yang tidak putus selama-lamanya dari orang itu. Jadi akan ditimpa kesusahan terus-menerus. Kalau yang dipikir begitu bangun tidur itu dunia, Allah akan menimpakan pada hati mereka kesusahan yang terus-menerus, yang tidak putus-putusnya. Yang kedua para jamaah, yang akan ditimpakan kepada orang yang hatinya selalu berangan-angan dunia itu, kesibukan diri yang tidak akan habis selama-lamanya dari orang itu. Ya, kesibukan diri yang tidak akan habis selama-lamanya dari orang itu.
Jadi kalau dunia yang menjadi wacana dan cita-cita kehidupannya, memang waktu kita akan habis untuk itu saja. Ya. Jadi kalau urdu tadi yang kita selalu kedepankan, urusan dunia, sudah. Memang kita akan disibukkan dengan itu saja. Ya. Jadi kesibukan diri yang tidak akan habis selama-lamanya dari orang. Sehingga sholat juga kadang-kadang menjadi terbengkelai. Ngaji kadang-kadang juga menjadi tidak istiqomah. Demikian dengan ibadah-ibadah yang lain, karena memang kita disibukkan dengan urusan dunia itu. Dan itu selama-lamanya. Kalau yang menjadi angan-angan kita, begitu bangun tidur itu dunia, maka selamanya akan sibuk seperti itu. Serta yang ketiga para jamaah, kefakiran yang tidak mencapai kecukupannya selama-lamanya. Masya Allah. Jadi orang itu semakin tinggi, semakin semangat urusan dunianya, justru tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki, sehingga merasa fakir saja terus, merasa kurang saja terus. Kalau yang menjadi angan-angannya, yang menjadi cita-citanya begitu bangun tidur dunia, maka Allah akan menimpakan kefakiran untuk selama-lamanya. Artinya tidak pernah merasa bersyukur kepada Allah, masih terus mencari, terus menggali, terus menggali, terus menggali. Itu kan tandanya orang fakir. Tidak pernah merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu para jamaah, apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah pada hadis yang kemarin sudah saya sampaikan, hadis riwayat Imam Muslim, ya, itu memang hanya satu harta yang akan kembali kepada diri kita, yaitu auta soddaqta fa'abqaita, harta yang engkau sodakohkan lalu kemudian engkau kekalkan. Itu saja yang akan menjadi harta kita yang sebenarnya. Yang kita makan adalah begitu saja, setelah kita makan kita buang. Yang kita pakai untuk menutup aurat kita, begitu sudah tidak layak kita pakai, begitu saja kita buang. Ya. Tetapi hanya yang kita sedekahkan, itu yang sebenarnya akan menjadi harta kita yang sebenarnya. Bahkan yang keempat para jamaah, angan-angan yang tidak mencapai kesudahan selama-lamanya. Masya Allah. Jadi, wa amalan la yablughu muntahahu abada. Angan-angan yang tidak mencapai kesudahan selama-lamanya. Terus berpikir, bagaimana ini saya harus ini. Bagaimana saya harus ini. Harus bisnis ini. Setelah ini saya harus bisnis ini. Setelah ini saya harus mengembangkan ini. Setelah ini saya harus ini. Harus ini. Dan seterusnya. Angan-angan yang tidak mencapai kesudahan untuk selama-lamanya. Itulah bahaya ketika kita bangun tidur, yang menjadi cita-cita terbesar kita adalah dunia. Allah akan menimpakan 4 hal terhadap hati kita. Yaitu, yang pertama tadi, kesusahan yang selama-lamanya. Kedua, kesibukan selama-lamanya. Ketiga, kefakiran selama-lamanya. Bahkan keempat, angan-angan yang tidak pernah mencapai kesudahan. Bapak Ibu rahmatullah, begitu jelas, ya, dan begitu konkret, ya, apa yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tercelanya dunia itu. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan diriwayatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengusir Nabi Adam alaihissalam ke bumi ini, ya, menurunkan Nabi Adam ke bumi ini, ya,
Allah berfirman kepadanya, bangunlah untuk kehancuran dan beranaklah untuk kerusakan. Masya Allah. Ya. Jadi ketika Allah menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke bumi ini, Allah berpesan, bangunlah dunia itu untuk kehancuran dan beranaklah untuk kerusakan. Jadi artinya memang terjadi salah satu daripada putra putri Nabiullah Adam alaihissalam telah melakukan kerusakan dengan saling bunuh-membunuh antara Qabil dan Habil, sebagaimana yang biasa sudah kita dengarkan tentang cerita daripada Qabil dan Habil tersebut. Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah. Karena itu pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga bersabda mengingatkan kita dalam sebuah khutbahnya, al-mu'minu baina makhafataini baina ajalin qad madha la yadri mallahu sani'u fihi wa baina ajli qad baqa la yadri mallahu qadin fihi falyatazawwadil abdu li nafsihi min nafsihi wa min dunyahu li akhiratihi wa min hayatihi li mautihi wa min syababihi li haramih fa inna dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah walladhi nafsi biyadihi ma ba'dal mauti min musta'tabin wala ba'da dunya min darin illal jannah awin na'u. Kata Rasulullah dalam khutbahnya ini para jamaah, orang mukmin itu di antara dua ketakutan, yaitu antara waktu yang telah berlalu, yang tidak ia ketahui apa yang diperbuat oleh Allah pada waktu itu, dan antara waktu yang masih tertinggal, yang tidak ia ketahui apa yang ditetapkan pada waktu itu. Maka hendaklah hamba menyiapkan bekal untuk dirinya sendiri, dari dirinya sendiri, dan dari dunianya untuk akhiratnya, dari hidupnya untuk matinya, dan dari masa mudanya untuk masa tuanya. Karena sesungguhnya dunia itu diciptakan untuk kamu, dan kamu diciptakan untuk akhirat. Demi zat yang menguasai jiwaku, kata Rasulullah, tidak ada sesudah mati dari perbaikan, dan tidak ada sesudah dunia dari negeri melainkan surga atau neraka. Bapak Ibu para jemaah, jadi orang mukmin itu di antara dua ketakutan, tentang waktu yang telah lalu dan tentang yang kedua, waktu yang akan datang. Ya. Sebentar lagi kita akan kedatangan tahun baru Islam 1445 Hijriah. Maka apa yang telah diperbuat oleh Allah untuk diri kita 1 tahun yang telah lalu, serta apa yang akan diperbuat oleh Allah untuk diri kita 1 tahun lagi yang akan datang, di tahun 1445 Hijriah nanti. Ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Karena itu pesan Rasulullah dalam menyikapi dua kekhawatiran kita itu, apa pesan beliau? Maka hendaklah hamba menyiapkan bekal untuk dirinya sendiri, dari dirinya sendiri, dan dari dunianya untuk akhiratnya. Ini pesan Rasulullah. Jadi hendaklah kita menyiapkan bekal untuk diri kita sendiri, dari diri kita sendiri, dan kita siapkan dari dunianya, dari dunia ini untuk bekal akhirat. Bahkan para jemaah,
dari hidup kita untuk mati kita nanti. Harus kita siapkan. Dan bahkan dari masa muda kita untuk menghadapi masa tua kita. Karena kata Rasulullah, sesungguhnya dunia itu diciptakan untuk kamu. Dan kamu diciptakan untuk akhirat. Jadi jelas nih ayatnya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Misi atau tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan termasuk manusia hanya satu para jamaah. Liya'buduni, kata Allah. Agar mereka beribadah kepadaku. Dan ibadah yang kita lakukan itu adalah sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Maka para jamaah, tentu kita harus terus optimis. Tidak boleh pesimis untuk menggapai kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Dengan cara terus kita meningkatkan nilai-nilai iman kita dan meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah SAW memang selalu para jamaah mengajak kepada kita untuk hidup ini dengan lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Ya. Kalau hari ini sama dengan kemarin, itu kita sangat merugi jamaah. Ya. Apalagi kalau hari ini lebih jelek daripada kemarin, kita termasuk orang-orang yang benar-benar semakin merugi. Ya. Lalu bagaimana harusnya sikap hidup ini? Hari ini para jamaah harus lebih baik daripada kemarin dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Jadi terus ada upaya untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa para jamaah? Rasulullah menganjurkan harus lebih baik. Harus lebih baik, harus lebih baik. Karena dua kekhawatiran kita tentang waktu yang kita tinggalkan dan waktu yang masih tersisa untuk kehidupan kita dunia, persoalannya adalah yang tersisa ini tinggal berapa jamaah? Sama sekali kita tidak pernah tahu jamaah. Apakah masih 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, bahkan mungkin 40 tahun lagi, sama sekali kita tidak pernah tahu. Makanya yang tersisa yang kita tidak tahu itu harus kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Kita isi dengan ibadah-ibadah dengan terus lebih baik, dengan terus lebih baik, dengan terus lebih baik. Sehingga pada penghujungnya nanti saat kita betul-betul harus menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tinggalkan kehidupan di dunia ini untuk menuju kehidupan di akhirat kelak. Mudah-mudahan dengan kebaikan yang terus meningkat itu jamaah, benar-benar kita menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makanya jamaah, masa muda kita habiskan untuk apa? Harta, benda yang kita miliki, kita peroleh dengan cara apa dan kita tasarufkan untuk apa saja. Semuanya para jamaah akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa lepas dari tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa saja yang pernah kita lakukan saat kita hidup di dunia ini. Bapak Ibu rahmatullah, diriwayatkan bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada Nabi Nuh alaihissalam,
Apa kata malaikat Jibril? Ya atwalal anbiya umran. Kaifa wajadta dunya? Qala kadarin laha babani. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu minal akhar. Wahai Nabi yang paling panjang umurnya, Nabi Nuh itu 1000 tahun dikurangi 50. Jadi usianya Nabi Nuh itu 950 tahun. Ya, dikatakan Nabi yang paling panjang umurnya, 950 tahun. Itu usia daripada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, malaikat bertanya, wahai Nabi yang panjang umurnya, bagaimana engkau menemukan dunia? Jawab Nabi Nuh, seperti sebuah rumah yang mempunyai 2 buah pintu. Aku masuk rumah dari salah satu pintunya, dan aku keluar dari pintu yang lainnya. Nah, Bapak Ibu rahmatullah. Jadi memang hampir para jamaah. Ya memang kita tidak bisa lepas dalam kehidupan di dunia ini dengan urusan-urusan dunia. Ya, jadi Nabi Nuh menggambarkan dunia itu seperti sebuah rumah yang mempunyai 2 buah pintu. Aku masuk rumah dari salah satu pintunya dan aku keluar dari pintu yang lainnya. Jadi keluar masuk memang dalam kehidupan kita ini dengan yang masalah dunia. Tidak mengapa para jamaah, memang kita dianugerahi oleh Allah tentang dunia ini, tentang harta kekayaan ini. Yang paling penting apa para jamaah? Yang paling penting adalah jangan kita terlalu mencintai dunia. Itu saja, ya. Jangan kita terlalu mencintai dunia. Ya. Sebab kalau kita terlalu mencintai dunia, maka kita akan melupakan akhirat. Ya. Kita akan melupakan akhirat. Karena itu pula, para jamaah rahmatullah, dari Al-Hasan ia berkata, Rasulullah SAW pada suatu hari keluar kepada para sahabatnya dan beliau bersabda, hal minkum mayyuridu ayudhiballahu anhul ama wa yaj'aluhu basira ala annahu marrahiba fit dunya wa tala amalu fiha a'mallahu qalbahu ala qadri dhalik wa man zahada fit dunya wa qasara fiha amaluhu a'tahu Allah ilman bi ghairi ta'allum wa hudan bi ghairi hidayah ala annahu sayakunu ba'dakum qaumul la yastaqimu lahumul mulk illa bil qatli wa tajabburi walal ghaniyyu illa bil fakhri wal bukhl walal mahabbatu illa bittiba'il hawa ala faman adraka dzalika zaman minkum fasabara 'alal faqri wa huwa yaqdiru 'alal ghina 'alal ghani وصبر على البغضاء وهو يقدر على المحبة وصبر على الذل وهو يقدر على العز لا يريد بذلك إلا وجه الله تعالى أعطاه الله ثواب 50 صديقا. Kata Rasulullah pada jamaah, pada para sahabat-sahabat beliau, apakah ada di antara kamu orang yang menghendaki Allah menghilangkan buta daripadanya dan Allah menjadikan ia dapat melihat? Ingatlah, kata Rasulullah, barang siapa yang mencintai dunia dan panjang angan-angannya tentang dunia itu, niscaya Allah membuat hatinya buta menurut kadar sedemikian. Barang siapa yang zuhud, tidak mencintai dunia, terhadap dunia, zuhud terhadap dunia, dan pendek angan-angannya tentang dunia,
niscaya Allah memberikan kepada orang itu ilmu dengan tanpa belajar dan petunjuk dengan tanpa hidayah atau penunjukan. Ingatlah, kelak sesudah kamu akan ada satu kaum yang kekuasaannya tidak lurus bagi kaum itu kecuali dengan pembunuhan dan paksaan. Tidak ada kekayaan kecuali dengan kesombongan dan kebakhilan. Tidak ada kecintaan kecuali dengan mengikuti hawa nafsu. Ingatlah, barang siapa di antara kamu menjumpai zaman itu, lalu ia bersabar atas kefakiran, sedangkan ia mampu atas kekayaan. Ia bersabar atas kebencian, sedangkan ia mampu atas kecintaan. Ia bersabar atas kehinaan, sedangkan ia mampu atas kemuliaan. Ia tidak menghendaki yang demikian itu, kecuali memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah memberikan kepadanya pahala 50 orang yang benar. Jamaahullah, sepertinya sabda Rasulullah ini memang sudah kita rasakan. Gitu. Jadi pada saatnya kata Rasulullah, kita akan menjumpai, ya, yaitu zaman yang kemudian pemimpinnya ya adalah pemimpin yang dolim, zaman yang kemudian mereka bermegah-megahan dalam harta kekayaan, sehingga mereka kemudian justru saling membunuh, ya, dan seterusnya tadi itu. Maka kata Rasulullah, barang siapa yang menemui zaman seperti itu, tetapi kita tetap sabar, ya, kita tetap teguh dalam menjaga nilai-nilai keimanan kita ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan orang tersebut akan mendapatkan pahala 50 orang yang benar. As-siddiqin, ya, orang-orang yang benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala yang sangat banyak jika kita benar-benar sabar di dalam menghadapi situasi sebagaimana yang kita sudah rasakan saat ini, ya. Situasi yang begitu sangat mengacaukan, ya, dalam berbagai urusan-urusan kehidupan kita, ya, berbagai urusan kehidupan kita. Para jamaah hukumullah, karena itu dalam suatu kesempatan bahwasanya Rasulullah SAW mengutus sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka ia datang kepada Rasulullah dengan membawa harta dari Bahrain. Lalu sahabat Ansar mendengar datangnya Abu Ubaidah dengan membawa harta tersebut. Kemudian mereka menjalankan sholat subuh bersama Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW telah selesai menjalankan sholat, maka beliau pergi meninggalkan sholat. Setelah sholat langsung begitu aja pergi. Maka para sahabat datang kepadanya, menemui Rasulullah tadi. Ketika para sahabat datang kepadanya, para sahabat itu, Rasulullah SAW beliau tersenyum ketika melihat mereka, para sahabat yang datang kepada beliau itu. Kemudian Rasulullah bersabda, "Adunnukum sami'tum anna Ubaidah qadima bisyai'." Kata Rasulullah, aku menyangka kamu semua telah mendengar bahwa Abu Ubaidah telah datang dengan membawa sesuatu. Apa kata para sahabat? Sahabat menjawab, benar wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, beliau dawuh begini jamaah. Fa'abshiru wa amilu
ma yusirrukum fa wallahi mal faqru akhsha alaikum walakinni akhsha alaikum an tabsuta alaikumud dunya kama basatta ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Jadi ketika para sahabat mengerumuni beliau karena mungkin inginnya mendapatkan bagian daripada harta yang dibawa oleh sahabat Ubaidah tadi, ya. Ketika mengerumuni beliau para sahabat itu, maka Rasulullah dawuh kepada mereka, bergembiralah dan berangan-anganlah apa yang menggembirakan kamu. Ya. Tapi kata Rasulullah di hadapan para sahabat itu, demi Allah, tidak ada kefakiran yang lebih aku takuti kepadamu. Akan tetapi aku takut kepadamu bahwa dunia dilapangkan kepadamu sebagaimana dilapangkan kepada orang-orang sebelum kamu. Kemudian kamu berlomba-lomba kepada dunia sebagaimana mereka berlomba-lomba. Maka dunia itu membinasakan kamu sebagaimana dunia itu telah membinasakan mereka. Jazakumullah. Hadis riwayat Bukhari Muslim ini benar-benar juga sudah nyata dalam kehidupan kita. Ketika para sahabat kemudian mengerumuni beliau, yang maunya para sahabat ingin mendapatkan bagian dari harta yang dibawa oleh sahabat Abu Ubaidah tadi itu. Dan kemudian beliau tersenyum melihat para sahabatnya itu ketika mengerumuni beliau itu. Ya. Tetapi kemudian beliau justru mengatakan kepada para sahabat-sahabatnya itu, bergembiralah dan berangan-anganlah apa yang menggembirakan kamu. Tapi kata Rasulullah, demi Allah, tidak ada kefakiran yang lebih aku takuti kepadamu. Akan tetapi aku takut kepadamu bahwa dunia dilapangkan kepadamu sebagaimana dilapangkan kepada orang-orang sebelum kamu. Masya Allah. Jadi Rasulullah SAW itu para jamaah sama sekali tidak mengkhawatirkan kepada kita sebagai umatnya itu hidup dalam keadaan kefakiran, sama sekali tidak dikhawatirkan. Justru yang ditakutkan, yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, dunia itu nanti akan dilapangkan untuk kita sebagai umatnya. Yang kemudian dengan dilapangkan dunia untuk kita itu para jamaah menjadi sebab kita melupakan kehidupan akhirat karena kita terus berlomba-lomba dengan persoalan-persoalan dunia itu. Karena itu kemudian di penghujung hadis itu dikatakan oleh beliau, maka dunia itu membinasakan kamu sebagaimana dunia itu membinasakan mereka, orang-orang sebelum kita. Para jamaah rahmatullah. Sekali lagi, bukan kefakiran yang ditakutkan oleh Rasulullah untuk kita. Bukan kefakiran yang dikhawatirkan oleh Rasulullah untuk kita sebagai umatnya. Tapi sekali lagi jamaah, yang ditakutkan oleh Rasulullah untuk kita sebagai umatnya adalah bahwa dunia akan dilapangkan untuk diri kita. Dan kemudian itu menjadi sebab hancurnya kehidupan kita di dunia ini. Bahkan menjadi sebab kita hancur kehidupan kita di akhirat kelak. Karena kita hanya terus dan terus berpikir tentang dunia. Bahkan kata beliau akan membinasakan kamu dunia itu. Sebagaimana dahulu orang-orang itu juga binasa karena dunia. Maka sebuah peringatan yang luar biasa para jamaah yang harus betul-betul kita perhatikan. Okay. Jadi sekali lagi jamaah, tidak mengapa kita memiliki dunia, yang penting kita zuhud terhadap dunia itu. Tidak terlalu mencintai dunia itu. Dengan bukti apa? Bahwa kita tidak
mencintai dunia itu, ya tetap saja kita tetap istiqomah, waktunya sholat ya sholat, waktunya ngaji ya ngaji, ada perintah zakat ya kita tunaikan, ada perintah sedekah, infak, jariyah, wakaf juga kita tunaikan. Ada permintaan sumbangan untuk pembangunan masjid, mushola, pesantren, pendidikan Islam, lembaga-lembaga pendidikan Islam, rumah sakit Islam, dan seterusnya demi kejayaan umat Islam ini, semua akan kita serahkan harta kita. Sebuah contoh konkret para jemaah dalam kehidupan kita, sebagaimana sama-sama sudah kita ketahui. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama sekali para jamaah Rasulullah tidak meninggalkan uang sepeser pun. Rasulullah tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun tidak. Justru warisan terbesar yang Rasulullah SAW tinggalkan untuk umatnya, untuk kita semuanya adalah dua hal saja, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahmatullah, karena itu pula dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Inna aksara ma akhafu alaikum ma yukhrijullahu lakum min barakatil ard. Faqila ma barakatul ard? Qala zahratud dunya. Kata Rasulullah para jamaah, sesungguhnya sebanyak-banyak apa yang aku takutkan kepadamu adalah apa yang dikeluarkan oleh Allah untuk kamu dari berkah-berkah bumi. Jadi lagi-lagi Rasulullah ya mengkhawatirkan kalau kemudian Allah itu mengeluarkan berkah-berkah bumi, lalu kita menjadi kaya raya dan kemudian menjadi sebab kita lupa kepada Allah, lupa kehidupan akhirat. Sekali lagi itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah jemaah. Sama sekali Rasulullah tidak pernah mengkhawatirkan kehidupan kita menjadi miskin, menjadi papa, menjadi fakir, enggak. Yang ditakutkan adalah justru dunia akan ditumpah ruahkan untuk kita, yang kemudian kita menjadi sebab lupa kepada kehidupan akhirat. Maka dalam hadis ini juga, sesungguhnya sebanyak-banyak apa yang aku takutkan kepadamu adalah apa yang dikeluarkan oleh Allah untuk kamu dari berkah-berkah bumi. Lalu ditanyakan, apa itu berkah-berkah dunia? Berkah-berkah dunia itu Rasulullah menjawab, itulah bunga dunia. Jadi bunga dunia ya sama, melimpahnya harta kekayaan kita. Itu disebut oleh beliau dengan istilah zahratud dunya. Jadi bunga dunia. Itu yang dikhawatirkan sekali lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita sebagai umatnya. Makanya para jamaah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita mengingat-ingat dunia, lebih-lebih memperoleh dunia itu sendiri. Ya. Jadi melarang mengingat-ingat dunia, lebih-lebih memperoleh dunia itu sendiri. Dalam pengertian memperoleh dunia yang kemudian menjadi sebab sekali lagi melupakan kehidupan untuk negeri akhirat. Memperoleh dunia menjadi sebab kemudian kita lupa kepada Allah. Memperoleh kehidupan dunia kemudian menjadi sebab kita justru berbuat kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang benar-benar harus kita jaga dan harus kita waspadai sehingga tidak sampai
kemudian dunia itu menjadi sebab kita menjadi hancur kehidupan kita di dunia, bahkan hancur kehidupan kita di akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau memang dunia itu menjadi sebab bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang baik, akan menjadi sebab bagi kita untuk menyelamatkan kehidupan kita dunia sampai akhirat. Itulah harta yang sebenarnya untuk kita miliki, yang menjadi sebab kita selamat hidup dunia sampai selamat hidup di akhirat. Itu sebenarnya yang dikehendaki di dalam Islam ini. Walaupun memang kenyataannya banyak kehancuran kehidupan manusia itu karena gemerlapnya kehidupan dunia. Karena gemerlapnya dan kemewahan kehidupan dunia, banyak melupakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, para jamaah rahmatullah, monggo perintah untuk kemudian kita bersedekah, berinfak, berjariah, dan dengan istilah-istilah lain dalam rangka mentasarufkan harta kekayaan kita, itu sebenarnya sekali lagi yang sangat kita harapkan, karena harta yang seperti itu sekali lagi jamaah, itu yang menjadi harta kita yang sebenarnya. Kalau saya sering mengatakan dengan bahasa Jawa, ayo mati nggawa donya brono. Ya. Jadi mati dengan nggawa donya brono itu bukan kemudian lemarinya dimasukkan kuburan, rumahnya dimasukkan kuburan, uang emas perak intannya dimasukkan kuburan, boten sama. Tapi harta kekayaan yang Allah titipkan untuk diri kita ini, kita tasarufkan di jalan Allah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu para jamaah, sebagai pengantar untuk pembahasan kelanjutan daripada tercelanya dunia dalam kehidupan kita. Maka para jamaah yang terakhir yang bisa kita dengarkan arti daripada ayat yang memang Allah mengingatkan kita, Bu Indri, di dalam surat Al-Kahfi yang sudah saya baca tadi di dalam mukadimah, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Monggo Indri. Nggih Ustaz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Ya. Bapak Ibu para jamaah, jadi dunia ini dijadikan oleh Allah untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang tetap ahsanu amala? Ya. Yang tetap amal perbuatannya terbaik. Terbaik amal perbuatannya dengan diuji dunia ini. Siapa yang amal perbuatannya tetap terbaik? Oleh karena itu, dengan ujian dunia ini, seharusnya para jamaah, ya kita tetap harus menjadi orang yang terbaik. Jangan dengan ujian dunia ini, justru kita menjadi orang yang tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang dunia ini diciptakan oleh Allah untuk menguji kita. Siapa di antara kita yang tetap memiliki amal yang terbaik dengan diuji oleh Allah dengan dunia ini. Jadi memang semuanya ujian. Yang diberikan harta kekayaan oleh Allah yang banyak ujian. Yang diberikan oleh Allah harta kekayaan pas-pasan atau bahkan sedikit juga ujian.
semuanya apa yang terjadi ini menjadi ujian bagi kita untuk agar Allah tahu dengan ujian-ujian tentang harta itu, baik yang berkelebihan maupun yang berkekurangan, siapa yang tetap ahsanu amal, terbaik amal ibadahnya. Siapa di antara kita yang tetap ahsanu amala, yang terbaik dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makaten Bapak Ibu para jamaah, dan saya kembalikan kepada Pak Azwar. Monggo Pak Azwar.